Kisah penciptaan Malaikat Jibril alaihi salam. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud R.A. bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang sesungguhnya. Ia mempunyai 600 sayap. Masing-masing sayap menutup cakrawala. Dan setiap sayapnya keluar berwarna-warni mutiara dan yakut batu mulia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa isnad hadits ini jayyid bagus. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan hadits dengan isnad sahih bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata mengenai Jibril, "Aku melihatnya turun dari langit dan besarnya penciptaan Jibril menutupi ruang antara langit dan bumi." Ketika menerangkan tentang Jibril ini, Allah berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan di sisi yang mempunyai arsy yang tinggi derajat, dipatuhi lagi dipercaya." At-Tawir 19-21. Yang dimaksud dengan utusan mulia di sini adalah Jibril, sedangkan pemilik singgasana adalah Rabbul Izzah Allah. Telah bersabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 600 sayap dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Sayap itu antara timur dan barat. Jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, "Wahai Robku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril tidak mendengar jawaban Allah, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Pada setiap rakaat salat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama 20,000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai, bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintahku, sedangkan salat kamu bukan atas perintahku." Setelah mendengar hal tersebut, Jibril pun kembali bertanya kepada Allah, "Ya Robku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah berfirman yang artinya, "Ya Jibril, akan aku berikan surga Ma'a sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga Ma'a tersebut. Setelah Allah memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga Ma'a. 1 hayunan. Sayap malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3000 tahun. Maka terbanglah malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan. Malaikat Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Di sana ia bersujud kepada Allah lalu berkata, "Ya Robku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga Ma'a?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti
kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan salat 2 rakaat yang mereka kerjakan. Sabda Rasulullah, sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga, beserta dengan segala isinya termasuk bidadari-bidadari istana, pelayan dan sebagainya, manakala sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya yang terdiri daripada beberapa macam ular yang cukup bisa kala jengking dan neraka yang bertingkat-tingkat, serta penjaganya yang terdiri daripada malaikat yang garang dan ganas, yakni malaikat Zabaniyah. Kata Rasulullah lagi, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia, kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut dan mereka pun keluar. Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari lutut ke perut. Begitulah seterusnya, dari perut ke dada dan dada ke kerongkongnya. Itu saat nazak seseorang. Kalau orang yang nazak itu orang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Jika orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya, kata Rasulullah. Kita sebagai umat Islam mesti mengakui kebenaran ini dan ia adalah sama seperti kita beriman kepada perkara gaib. Tidaklah mustahil bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu karena Dia Maha Pencipta. Cukuplah sekadar kita melihat langit yang tidak bertiang, bukankah ia perkara mustahil bagi manusia untuk membuatnya? Jibril yang perkasa, pemimpin para malaikat. Sering kita memandangi langit yang indah dengan semburat sinar matahari. Di pagi hari, ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cat putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan pendaran sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan, tidak menyilaukan, tidak pula memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak itu, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal? Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya apa? Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal itu. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian tanah. Hari Muslim No. 2996. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya, bersujud kepada Allah. Hari Ahmad No. 21516. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah saat Isra Miraj adalah kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Mamur. Aku pun bertanya kepada Jibril, beliau menjawab, ini Baitul Mamur, setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Hari Bukhari 3207 dan Muslim 164. Artinya jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Lebih banyak dari jumlah manusia. Dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Keistimewaan para malaikat. Sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal
keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Nakir, Rakib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan, tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qs. Fatir 1. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul Arasy, pemikul ciptaan Allah yang terbesar. Rasulullah bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah, pemikul Arasy, yaitu antara daging telinga tempat anting pen dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hari Abu Dawud nomor 4727. Salah satu dari pemikul Arasy itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Dengan kuda yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Hari Abu Dawud dan selainnya. Allahu Akbar. Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul Arasy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadits tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hari Bukhari 6551 dan Muslim 2852. Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu. Suatu ketika kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja, karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal hidup di neraka ini selama-lamanya. Qs. Az-Zukhruf 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat dalam waktu serentak, dalam detik yang sama. Dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia. Tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya.
Ya ilahi, ya Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-Mu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini. Sehingga menolaknya mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Sifat fisik Jibril. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4, atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apatah lagi 600 sayap seperti Jibril? Rasulullah bersabda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya pen. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit, hari. An-Nasa'i. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah tentang 2 ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat dalam surat "Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang" QS At-Ta'wir 23, dan surat "Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal." QS An-Najm 13-15. Rasulullah menjawab, "Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya. Kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi." Hari. Muslim No. 177. Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Hari. Ahmad No. 460. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu. Maha suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang maha benar kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam? Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana. Di alam malaikat lagi dipercaya. QS At-Ta'wir 19-21. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. QS An-Najm 5-6. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasannya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan, dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasannya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia, dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia." Hari. Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya. Karena dialah Jibril sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik Kazin neraka. Dialah Jibril pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rakib, Atid dan selainnya.
Bersambung insya Allah. Malaikat Jibril alaihi salam dan 10 tugas malaikat Jibril setelah wafat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam. Jibril as adalah seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi alaihimussalam. Malaikat Jibril as adalah salah satu dari para malaikat yang cantik, besar, kuat dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ditugaskan sebagai penyampai wahyu kepada para rasul. Malaikat Jibril as mempunyai 600 sayap, setiap sayapnya menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan permata dan yakut yang berwarna-warni. Imam Ahmad R.A. dengan sanadnya dari Ibn Mas'ud R.A. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha, dia mempunyai 600 sayap." Malaikat Jibril as mampu terbang dalam keadaan yang sangat cepat. Seperti kalau ada orang bertanyakan sesuatu kemusyrikan agama kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, belum pun selesai pertanyaan itu, malaikat Jibril as telah pun sampai dengan jawaban berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal jarak antara setiap lapisan langit adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril as turun untuk memusnahkan kaum Nabi Lut as, dikatakan malaikat Jibril as mampu mengangkat ke semua 7 bandar yang didiami oleh 400,000 orang haiwan, rumah serta bangunan, dan kesemuanya hanya dengan menggunakan ujung satu sayapnya saja, lalu diangkat hingga ke permukaan langit, sehingga para malaikat yang berada di langit dapat mendengar bunyi kokokan ayam dan lolongan anjing yang turut berada dalam bandar-bandar tersebut. Kemudian malaikat Jibril as membalikkan bandar-bandar tersebut hingga menjadilah bahagian atasnya terlungkup ke bawah. Jibril as sentiasa mengharap hendak menjadi manusia karena 7 perkara. 1. Sembahyang 5 waktu secara berjemaah. 2. Duduk bersama para ulama. 3. Menziarahi orang sakit. 4. Menghantar jenazah. 5. Memberi air minum. 6. Mendamaikan di antara 2 orang yang bermusuh-musuhan. 7. Memuliakan tetangga dan anak-anak yatim. 10 tugas malaikat Jibril setelah wafat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. https://m.facebook.com/profil.php. It sama dengan 0 dan Revit sama dengan 13 lebih besar dari. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran, malaikat Jibril juga merupakan ketua kepada keseluruhan para malaikat. Di dalam teks Tanah Taurat dan Injil ada juga yang menerangkan bahwa malaikat Jibril merupakan ketua para malaikat. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan At-Tahrim ayat 4. 98-97. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 97. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Al-Baqarah 98. 4. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, wahai istri-istri Nabi, maka itulah yang sewajibnya, karena sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang menyusahkan Nabi, dan jika kamu berdua
saling membantu untuk melakukan sesuatu yang menyusahkannya, maka yang demikian itu tidak akan berjaya karena sesungguhnya Allah adalah pembelanya dan selain dari itu Jibril serta orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. Surah At-Tahrim 43. Di dalam Al-Quran, Jibril memiliki beberapa julukan seperti Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Kudus, Roh Kudus, Ar-Ruh Al-Amin dan lainnya. Ruhul Kudus tampak wujudnya dengan 600 sayap antara masyrik dan maghrib, barat timur, sayap dan busana kebesarannya putih laksana mutiara yang larut dengan rupa yang begitu elok dan rupawan, serta dengan kekuatan yang dahsyat penuh mukjizat. Wujud para malaikat telah dijabarkan di dalam Al-Quran, ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3 dan 4. Surah Fatir 35:1 yang berbunyi, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fatir 35:1. Kemudian dalam beberapa hadits dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril, dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat Al-Arsy memiliki 2400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Malaikat Jibril juga sering disebut dalam hadis dan kisah para nabi, memandangkan Jibril sering turun ke bumi dan berubah menyerupai manusia. Lazimnya lelaki untuk mudah bertemu dengan para nabi. Antaranya adalah peristiwa ketika Jibril bertanyakan Nabi Muhammad SAW tentang iman, Islam dan ihsan serta tanda hari kiamat. Jibril juga pernah mengiringi Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Makkah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit sebelum Nabi Muhammad sendiri menemui Allah di Sidratul Muntaha. Jibril menampakkan bentuk aslinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 2 kali. 1. Ketika turunnya wahyu pertama di Gua Hira. 2. Ketika Isra dan Mi'raj. Tetapi secara keseluruhannya, malaikat Jibril turun ke baginda Muhammad SAW sebanyak 124,000 kali, tidak seperti Nabi yang lain. Nabi Isa AS hanya ditemui 10 kali oleh malaikat Jibril, manakala Nabi Musa AS beberapa puluh kali. Jibril jugalah malaikat yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa kepada ibunya Siti Maryam. Sebagai orang Islam yang beriman, kita tahu bahwa tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, tapi apa yang dilakukan malaikat Jibril sekarang, yaitu 1. Mengangkat keberkahan di muka bumi ini, orang tak ada lagi yang percaya. Namanya berkah. 2. Mengangkat cinta di hati para makhluk, maksudnya cinta yang suci karena Allah saja. 3. Mengangkat rasa kasih sayang dari para kerabat. 4. Mengangkat sifat rasa adil dari pemerintah, kayaknya yang ini kenyataan deh. 5. Mengangkat sifat pemalu dari para perempuan, sehingga mereka tak tahu malu lagi dengan dandanan mencolok. 6. Mengangkat sifat sabar dari fakir miskin. 7. Mengangkat sifat pemurah dari orang-orang kaya. 8. Mengangkat sifat wara ulama sehingga ia menjual agamanya sendiri untuk kepentingan pribadinya sendiri. 9. Mengangkat Al-Quran, tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran. 10. Diangkatnya iman dari seluruh bumi, ini yang akan menyegerakan kiamat. Imam Al-Suyuti dalam Al-Hawili Al-Fatawa, beliau mencantumkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani dalam Al-Kabir dari Maimunah
binti Sa'ad, dia berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah seseorang tidur dalam keadaan junub?" Nabi menjawab, "Aku tidak suka jika ia orang yang junub tidur sebelum mengambil wudhu, aku khawatir ia lantas mati dalam keadaan berhadas, sehingga tidak dihadiri oleh malaikat Jibril." Hadits ini, menurut Al-Suyuti, secara tersurat menjelaskan bahwa malaikat Jibril selalu turun ke bumi untuk menghadiri setiap orang mukmin yang mati dalam keadaan suci dari hadas. Selain itu, Al-Suyuti juga menampilkan sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Nu'aim bin Hamad dalam Al-Fitan, dan Al-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri Dajjal, beliau bersabda, "Lalu Dajjal melewati Mekah, ternyata di sana dia bertemu dengan makhluk yang sangat besar, maka dia bertanya, 'Siapa kamu?' Makhluk tersebut menjawab, 'Aku adalah Mikail, Allah mengutusku untuk menjaga tanah haram ini.' Kemudian Dajjal meneruskan perjalanannya ke Madinah. Di sana dia juga bertemu dengan makhluk yang besar dan dia bertanya, 'Siapa kamu?' Makhluk itu menjawab, 'Aku adalah Jibril, aku diutus Allah untuk menjaga tanah haram ini.'" Itulah dua hadits yang dikemukakan oleh Al-Suyuti, yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril kendati Nabi sudah wafat masih tetap eksis turun ke bumi pada waktu-waktu tertentu. Di samping itu, tiap-tiap Lailatul Al-Qadar, para malaikat semuanya turun ke bumi, termasuk di antaranya adalah Jibril yang diredaksikan dalam Al-Quran surah Al-Qadar dengan kalimat Al-Ruh. Sesungguhnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu tidak hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kepada umat Muslim biasa, bukan nabi ataupun rasul. Wahyu tersebut berupa ilham, ide, ataupun mimpi yang bagus. Ilham tersebut bisa jadi bukan berasal dari analisis pemikiran yang mendalam dan rumit dengan bahasa lain, seolah-olah ide brilian tersebut tiba-tiba datang sendiri. Ilham itu merupakan wahyu yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu